memperebutkan 1 golden ticket, lagi itu dapat 1 golden ticket Chicken. Jadi yang 4 pulang, pulang, yang 1 dapat golden ticket masuk ke eliminasi 100 besar lagi itu. ya dari semua ini ya, dari semua negara. Mbak Agnes malah yang ngomentari kenapa gayanya terlalu kaku katanya. Intimate saya ngetes di situ. Sok lah yuk main yuk gitu kan. Ya ada sesuatu ya ternyata mungkin dia dengan punya visi Nothing Tulus ini satu lagu Lain itu. bro. Maksudnya Kalau saya jadi dia nih, kafein anjis. iya pasti begitu. Ya, kela. Kafein yo. Heureuy sih kalau seheureuy gitu. Kurang keluar tuh. Jadi dianggap mereka mungkin saya batur gitu. Tak apa oke nya. Makanya saya waktu begitu keadaan gawat ya. Buat kita mah gawat sih ya. Dalam satu band dia pengen apa atau apa yang dia lakukan itu kita harus benar-benar diajak bicara gitu. Maksudnya sekarang kamu udah menjadi member ya, pertanggungjawabannya sama, katanya begitu gitu. Nah itu gimana perasaannya sekarang kamu menjadi vokalis Kafein gitu, salah satu band besar di Indonesia? Yang pertama sih nggak percaya Kang ya, karena dari awal audisi juga Chicken nothing tulus dengan hasilnya, dengan ya itu balik lagi kita apapun yang kita lakukan itu sebenarnya harus didasarkan dengan hati sih ya, dari hati, karena ya udahlah pakai hati, nothing tulus, jangan lupa doa juga, dioptimalkan ya bukan maksimal ya, kita udah optimalkan segala yang kita punya, ya udah sisanya tinggal nunggu ikhtiar dengan faktor luck mungkin ya, beruntung. Jadi perasaan Chicken kemarin jadi manusia yang beruntung, paling beruntung dari manusia beruntung lainnya gitu, karena bisa gabung sama ya salah satu band yang luar biasa di Indonesia dan legend. Ya alhamdulillah lah ya di situnya. Soalnya zaman SMP Chicken dengan Nah tapi kan banyak kawan kreasi nih nggak tahu nih kok tiba-tiba jadi audisi di Kafein misalnya gitu. Nah saya pengen maksudnya ceritakan dong bahwa awalnya dulu gitu. Jadi biar gini, maksudnya biar gini Yud, nggak instan juga gitu. Dia pun nggak instan gitu. Dia datang misalnya dari Cirebon gitu, datang ke Bandung, tiba-tiba jadi vokalisnya apa? Kafein gitu. Nggak gitu. Jadi maksudnya saya pengen berbagi cerita. Maksudnya Chicken harus menceritakan juga bahwa pernah ikutan sama Yoda nih. Ini seangkatan nih. Yoda. Ini seangkatan katanya waktu di Idol pada saat itu ya. Nah itu tahun berapa coba ceritakan sampai pada akhirnya ikut audisi Kafein? Ya, kalau audisi dari 2008 malah kan. 2008 Chicken ngawalin ngeband sama teman-teman di Cirebon, lagi itu ada ikut ajang, salah satu ajang pencarian band di Indonesia. Sebut saja itulah ajangnya. Dan alhamdulillah lagi itu lolos sampai Bandung. Pertama di 2008 tapi cuma sampai Bandung lagi itu. Kira tapi tidak patah dia sampai situ. 2010 diadain lagi. Ajang itu yang lagi itu 2008 tuh juaranya The Massive kalau nggak salah. The Massive. Oh ya, boleh disebut kan? Boleh. Boleh. Ikutan. Saya nggak tahu justru malah. Oh iya kan. Kemarin 2008 sampai Bandung lagi tuh main di Skor Bandung, Ciwok, cuma sampai Bandung regional. Akhirnya berhenti di 2009 tuh nggak ikutan. 2010 ternyata ada lagi Chicken ikutan lagi, alhamdulillah lolos sampai ke 20 besar Indonesia lagi itu, dan The Massive udah jadi guest star. Akhirnya ke Jakarta, final di sana kalah cuman dapat peringkat ke-6. Dari 6 jadi yang 5 doang yang diambil ke si label, yang ke-6 seterusnya cuma dapat ya penghargaan sambil ngirim demo. Akhirnya ya udah pulang lagi ke Cirebon, dari pihak sana ya udah kirim demo aja, lagunya dikirim akhirnya dari 2010 ke 2012 tuh Chicken sibuk bikin demo, band di Cirebon, ngirim demo nggak ada jawaban. Akhirnya hopeless juga kan, ini mau kemana lagi nih gitu, lagi itu 2012 masih berjalan. Ada teman yang nyaranin ada audisi Indonesian Idol katanya, coba ikut aja. Nggak yakin karena vokalis band itu harus kayak penyanyi solo gitu, kayak nggak bisa gitu. Awalnya nggak bisa, kayak nggak percaya diri untuk tidak menjadi solois gitu. Tapi udah deh coba ya sama kayak Kafein, awal audisi tinggal nyoba. Nah gitu lolos, ada debut audition dari 400 peserta di Cirebon, lolos di Cirebon, dapat silver ticket. Lagi itu Kang Charlie, terima kasih banyak silver ticketnya. Lari ke Jakarta 5 orang dari Cirebon.
memperebutkan 1 golden ticket, lagi itu dapat 1 golden ticket Chicken. Jadi yang 4 pulang, yang 1 dapat golden ticket masuk ke eliminasi 100 besar lagi itu. Ya, dari semua ini ya, dari semua negara. Dari semua daerah. Ya, 100 besar ke 52 tuh eliminasi 2, 52 ke 25, eliminasi 3 di 25 Chicken gagal karena harus ada jadi kayak challenge bikin grup gitu, vokal grup yang berempat, ya berempat kayak boy band. Dari situ Chicken belum belajar untuk koreo untuk jadi seorang solois joget itu seperti apa, nari itu seperti apa, nggak bisa karena basicnya ngeband dengan yang kurang gitu tuh kan. Akhirnya gagal di situ karena terlalu kaku gayanya. Gitu ada Agnes Mo, terus Ahmad Dhani dan jurinya Mas Anang ya. Mbak Agnes malah yang ngomentari kenapa gayanya terlalu kaku katanya. Akhirnya di situ gagal, ya udah pulang lagi ke Cirebon, tapi sempat bolak-balik Jakarta. Bolak-balik Jakarta Cirebon sampai 2014 ada lagi Indonesian Idol. Disuruh ikut lagi Fremantle lagi itu nelfon audisi terakhir karena Chicken umurnya lagi itu udah 26 ya. Batas umur idol kan 27. Tahun terakhir nih karena coba lagi 2014 hanya sampai 99 besar lagi itu eliminasi 1. Ya udah pulang lagi. 14 sampai ke sekarang ya ngeband di Cirebon. Bikin karya. Ada band bikin karya, bikin masih ngamen lagi itu, terus ikut audisi 5 minute lagi itu 5 minute juga nggak lolos. Terus X Factor juga pernah ikut. Pokoknya setiap ada audisi akhirnya jadi kebiasaan untuk ikut gitu. Tapi kan. dari selama sebanyak audisi itu ada yang pernah dikarantina nggak? Pernah. Idol 2012 itu Chicken sempat 1,5 bulan di Jakarta. Ya tapi pas ya, karena itu karantinanya untuk menjadi seorang penyanyi ya. Bukan seorang frontliner di band, tapi sebagai penyanyi solo kan. Penyanyi solo lagi ya. Itu di 2000 bro? 2012 sama Yoda. Nah terus di 2000 pas ngeband sama orang Cirebon ini, karena tidak yang 2018-nya nggak keterima gitu. 2014. 2014-nya nggak masuk. 2014 itu cuma sampai 100 besar, eliminasi 1 terus pulang lagi ke Cirebon. Ngeband lah di situ. Ngeband lagi, jadi ada band karya juga di Cirebon, indie lagi itu. Ya kita bikin karya, bikin ya konser-konser kecil komunitas lagi itu kan, karena sama teman-teman Cirebon juga bikin paguyuban indie buat kita bikin guyub, kolektifan, bikin acara, bikin kompilasi album lagi itu. Cirebon ada namanya Revolusi Musik Indie Cirebon. Chicken masuk di situ kompilasinya. Terus sampai sekarang. Terus kemarin ikutan audisi FM juga ikut. Ada band pernah ikut. Ada band lolos di 10 besar gitu, tapi tidak ada kelanjutan. Karena tiba-tiba udah nongol vokalisnya Lila Naga lagi gitu. Udah ada vokalisnya, udah hopeless lagi kan. Tapi nggak berhenti sampai situ Kang, karena seperti Kang Benny bilang tadi, kita bukan percaya diri ya, lebih ke yakin aja lah. Udah yakin di musik, ya yakin jalanin aja terus gitu sampai nemu titiknya di mana something goal yang kita impian tuh tercapai. Dan akhirnya ya di Kafein ini alhamdulillah mimpi selama hidup bisa ke industri lagi. Tepuk tangan dulu. Panjang ya. Panjang. Nah, itu kan salah satu informasi lah. Gitu, untuk yang teman ngopi juga kan nggak semuanya mungkin ngelihat konten-konten yang sudah. Nah, ada itu, jadi kesimpulannya juga ya itu tadi yang saya bilang. Jadi nggak instan gitu. Betul, panjang. Jadi, panjang. Jadi mungkin bisa di YouTube juga bisa nyari juga kan Chicken Idol misalnya gitu kan. Ada di situ kan? Ada Kang. Nah, jadi kalian bisa ngeliat itu karena masih belum terlihat di Kafein seperti apa soundnya. Betul. Gitu, keluarnya range-nya seperti apa. Tapi yang di Idol itu udah kerasa ya Chickennya gitu. Iya, mudah-mudahan sih kerasa. Nah, terus sekarang band yang di Cirebon kamu tinggalin dong? Ya, karena kalau di Cirebon tuh emang kita lebih ke teman kayak Kafein aja, kayak saudara gitu. Jadi kalau ada salah satu membernya yang keluar itu ke Chicken selalu izin kan, mau ikut ini mau gitu. Nggak apa-apa katanya, biar mereka pun kayak mensupport untuk lebih ke
ya udah nanti kan kebuka juga nih jalan Ya, buat karena teman-teman. paguyuban teh lah Betul, gitu ya. jadi ada Ya. satu orang yang ngebuka link untuk nasional mungkin ya bisa jadi bawa teman-teman Cirebon juga, barangkali ada yang berpotensi juga kan bisa ajak teman-teman buat berkarya juga Ya, gitu di ya. industri. Soalnya kalau buat judi nih, ada paguyuban gitu, ya itu spiduiteun gitu. Spiduiteun yang artinya dengan dia picuaneun, dia bikin lagu-lagu yang nggak bisa di kafein misalnya. Wah, ini ada band Cirebon nih bagus nih bawain lagu gua, naik kan nyak. Ya. Maksudnya itu gitu picuaneun tuh gitu ya. Jadi kan dia produktif produktif kan. Nyeun lagu gitu beri Alfamart. Baru nguplitan eta, baru nyanyi lagu buat band kayak begitu. Picuaneun lah. Iya, Kita mah karena udah banyak band. Nah, pas kemarin jadi biasanya dia ini udah biasa, Ben. Udah biasa untuk nyanyi di depan siapa. Makanya kemarin dari 5 itu memang itu teh yang kita pilih bertiga tuh dari 100 lebih tuh ini punya karakter semua ya kok ya. Iya. Punya karakter semua. Jadi sok kasarnya mah gini, kalau misalkan Cikin yang ke bawah, tas yang 4 ini teh bisa ada teman band nyari vokalis tah pakai halus ya. Benar. Atau misalkan ada produser sok rekod tah tarik dia halus gitu, saya yakin dia bagus. Cuman memang pas jamming kemarin inilah yang lebih tenang. Oh, Ini fair aja ya, gitu karena betul. kenapa si Kevin membuat satu jamming? Karena si Kevin bukan yang short term gitu ya. Iya. Tadinya memang mau online jadi dari 100 lebih. Rame online mah tuh. Jadi istilahnya mah langsung ketemu, oh ya hiji si vokalis, beritain aja online ketemu, setelah kita saring, oh si ini vokalisnya. Tapi orang tengah rasakan gitu ya, chemistry di panggung, karena si Kevin bukan yang band diem, jadi off air masih jalan. Iya. Dengan kejaran waktu selepasnya vokalis cabut, ini teh kita juga memburu eksistensi juga gitu, karya dan eksistensi off air, jadi dan itu yang siap label tempo juga ya. Ya makanya tunggu label juga, Bismillah ya. Jadi kemarin hanya dengan meskipun dengan intimate, tidak show jamming vokalis ini yang gede, even bukan intimate, saya ngetes di situ. Sok lah yuk main yuk gitu kan, barang gimana nih ya, ada sesuatu ya ternyata mungkin dia dengan punya visi nothing tulus ini. Betul. Mungkin yang lain bisa jadi yang 4 orang tuh anjir lah kita tahu nggak tahu gitu ya. ini nothing tulus ternyata lebih tenang dia nyanyi. Tapi nggak tenang-tenang juga, kemarin deg-degan juga Ya, kan. tapi bisa karena pengalamannya, jadi ada syarat mengantisipasi hal-hal itu. Saya dengar bolak-balik setelah 5 orang ini direkam kan live ini, akhirnya iya gitu. Yang bisa mewakili dari teman-teman yang 5 ini bisa jadi bagian dari keluarga Fight Love ini. Itu ngelihat non yang waktu itu mah yang lagi rame teh tune control juga didengar Oh tune iya, itu control gitu, kita gegeran saya atuh karasan ngadeg-deg di rumah nya kok setet pas tong aduh ya coba di 1 menit ke depannya dari satu lagu lain kieu bro. Maksudnya Kalau saya jadi dia nih, kafein anjis. iya pasti begitu. Ya, kira kafein yo. Aing bisa salah teks kan teu lucu. Iya. Kata Joe teu kata Ada juga yang salah teks, ada. Ada yang begitu, mungkin dia pun seperti itu. Iya, Beda ada. dengan audisi Betul. apa yang solo itu. Iya, Gitu. Terus penyanyi band itu. Iya, benar. Makanya saya cari di hashtagnya kalau saya bikin hashtag vokalis band. Vokalis band. Bukan vokalis aja, vokalis hashtagnya Kafein Band official, teman ngopi kafein, vokalis band. Ya. Jadi bukan vokalis solo. Kamu juga vokalis band kan di Vokalis Cirebon. band, Cirebon. Tapi kan band Dari Cirebon. Solo. Iya, bukan Lain dari Solo. kafein ya. Angger we jeung kafein mah tuh, Bro. Iya, Ya, benar. dah nyorot cucur atuh. Ada Kang, Iya. drag pasti lah karena ini legend kan udah luar biasa dan ya tapi ya itu berusaha untuk tenang ya, akhirnya alhamdulillah walaupun banyak kalau didengar lagi banyak sedikit tuntun yang loose kemarin. Nah, sekarang itu PR-nya. Tuntun yang lulus itu berarti karena sekarang kamu sudah menjadi member. Siap. Berarti itu yang harus dikejar. Betul, kan? Ya, mudah-mudahan ya cepat lah ya karena Tapi seru bisa loh kemarin yang 5 itu kita juga kayak kemarin ya
versi si teman-teman tuh kayak ya apa mention di IG kafein atau ke personal kayak si anak-anak itu yang kemarin berempat kayak si Bule itu. Yang saya rasain ya dengan momen ini teh ada satu chemistry meskipun sehari itu tapi ini teh anjir dia respect pisan ke orang sih kasih kafein gitu kan. Jadi si opatan 5 ini teh mereka orang komen gitunya mana bagian dari sejarah kafein. Yang 5 ini teh karena dari 25 tahun ini teh hari kemarin tanggal 12 teh itu teh sejarah buat si kafein ya. Mungkin buat teman ngopi ya memang itu yang ditunggu-tunggu apa yang kejadian yang kaget kenapa si vokalis ganti dan ini ada peralihan vokalis apa estafet vokal lah gitu ya. Akhirnya momen gitu ya. Saya welcome gitu respect dengan 4 orang ini yang jauh dari Cirebon, yang dari Tangerang, Subang. Eta dadaya gitu. Siap dari 5 ini ya. Jadi saya respectnya tuh saya tanya sebelum dia udah kepilih siap tuh bolak balik Bandung siap kabehan nanti siap orang siap tinggal di Bandung saya siap tinggal balik Bandung sampai gitunya kawan Niko ya saya siap ngekos di Bandung dari 5 orang itu tuh wajir ya edon kia gitunya respect ke kitanya gitu ya kita juga benar-benar menambah semangat gitu seru lah gitulah istilahnya sampai sekarang masih kontak gitu si yang 4 itu kan si Bule makanya terharu juga pas si Bule masih kontak Kang kayaknya reunian seru. Oke, halus tapi bukan berarti mengindahkan dia. Malah jadi bagian dari pertemanan jadi silaturahmi. Betul. Harus oke orang dijieun lah. Nya alumni dah gitunya. Siapa tahu mungkin eta gitu ya. Gitu. Lulusannya itu mah yang gedenya mungkin lulusan Idol gitu ya. Afi atau apa ini mah leletikana lah kelas mikro lah istilahnya. Seru oke. Bener, ada makro ada mikro. Ekonomi gitu. Ya itu jadi seru lah jadi anjir ya ternyata secara hati saya gitu lihat anjir bener urang angkatannya yang ikutan bukan malah angkatan kita yang bawah gitu. Ya seangkatannya dia. Nah, anu ternyata loba pisan yang menyukai lagu-lagu kita gitu ya di angkatan-angkatan Gen. Tapi kamu termasuk Gen Z bukan? Kamu sekarang umur berapa sih? Pertengahan berarti Kang peralihan. Peralihan ya. Dari Gen Z itu berarti sahanya Sep. Citama ya? Ayo gadget ya. Gadget. Ya beda tipis lah sama si Ayah malah. Sama gua mah beda 2 tahun. Iya, benar ya, Tenang aja. 27 28 ya. Iya, 28. Nah, tapi ini saya mau balik dulu ke belakang sedikit nih. Saya ngedenger nih buat Kang Yudi sama Kang Benny nih. Saya ngedenger kemarin ada selentingan waktu vokalis keluar, kan Alam ikut keluar tuh. Katanya dengar-dengar Iko mau ikut keluar juga. Hah? Jadi sebenarnya itu Salah persepsi. apa ya spontan. Jadi gini, waktu itu kan si Kang Rudi keluar. Kang Rudi keluar tiba-tiba berapa hari si Kang Alam nelpon saya. Kok saya kayaknya rehat dari kafein. Nah dia bilang gitu. Tapi kok jangan keluar gitu. Ya mungkin dipikir kalau misalkan si Kang Rudi keluar terus Pak Alam keluar kan mungkin saya juga jadi down kan. Kan saya yang orang terakhir gitu di kafein kan dari 2018 Malah berpikirnya ketakutannya seperti itu. Karena kan emang pas itu sempat kecewa sih sebenarnya ya. Pas dia keluar makanya bilang ya udah Iko tetap aja di kafein gitu. Karena kan kebetulan Iko juga di Bandung. Kalau dia kan di Tasik katanya saya terkendala jarak gitu. Nah gitu seperti itu Kang gitu. Oh tapi nggak ada maksudnya mereka berdua nggak awas tuh jangan ikut keluar juga ya nggak ada gitu tapi ya Enggak soalnya ada saya ngedengarnya gosipnya kayak gitu Kang Benny katanya waktu mereka berdua keluar katanya Iko pun mau ikut keluar Ternyata enggak sebetulnya mah apa kayak yang saya tangkap mah ibarat mungkin Alan berbicara seperti itu bisi meren kan kalimat bisi teh tidak terlontar dari Ikonya Alan yang mengutarakan kan bener gitu ya. Jadi bahasa bisinya tuh kok sebenarnya tahu iya lah. Gitu. Tapi sebelum Kang Alam nelpon tuh saya sempat nelpon Kang Rudi. Misalnya maksudnya bahasanya pengen bahwa bisa nggak ada jalan lain nggak selain resign ada gitu ya. solusinya Ada solusi ya. nggak? Nah gitu. Terus ya dia milihnya ya memang harus resign gitu, emang udah pilihannya gitu, nggak bisa berubah lagi. Nah terus setelah itu
saya sempat bilang, terus saya gimana gitu kan. Kan emang sering kalau main kemana-mana tuh kan awal-awal tuh sama Kang Benny sekamar. Nah kesini-kesininya sama Kang Rudi gitu. Jadi udah sorangan sih. Kayak itu ya. Dia pakai sendiri. Siapa tahu gitu kan ada yang nemenin kan. Nah jadi itu. Nemenin siapa gitu. Mija sarena. Saya tak bener. Jadi saya gimana? Saya gimana? Keluar gitu. Nah, gitu jadi spontan aja gitu. Heureuy gitu. Heureuy sih kok heureuy gitu. Udah keluar tuh. Jadi dianggap mereka mungkin saya batur gitu. Tak apa nya. Jadi berbicara seperti itu ternyata makanya saya waktu begitu keadaan gawat ya. Buat kita mah gawatnya maksudnya emang ini titik kulminasi yang melangkah akan ke setelah pandemi, kebayang nggak kita mau maju udah tanda tangan kaget, aduh kumahanya, ya udah akhirnya udahlah cukup 2 orang itu kita harus beri ke depan. Saya tanya satu-satu, erek mah kurang dibawa ke kafe ini, erek mah boleh hayu orang hayu kok yakin nggak kurang hayu tiluan jalan begitu. Jadi ya memang harus yakin gitu. Lah bismillah, apapun di depan yang terjadi ya namanya juga semua juga berusaha untuk semangat pun nggak akan hilang gitu. Alhamdulillah insya Allah gitu ya. Jadi kawan kreasi gini ya, bukannya saya nyimpulin sendiri ya, mungkin dia ceritanya tadi nggak komplit. Maksudnya gini, Rudi itu keluar di saat mereka dapat kontrak label gitulah. Nah, ini. Jadi agak waduh ini gimana nih gitu. Panik. Nah pas di saat waktu itu saya lagi cuanki Lagi jadi gimana konsen, iya lebar ya gitu. Enggak gini kaget dia tuh sebetulnya si ruang kreasi ini sebelum kejadian ini tuh udah nge-set bikin acara aja. Event yang Panggung kreasi itu. Iya, panggung kreasi. Ben siapnya undur jadwal terus. Pas nelpon, pas udah kejadian terjadi cek saya. Ben terjadi tanggal sakitnya terjadi. Aya naonnya urang kadinya cenah. Datang ke Pokala eueuh cek saya gitu. Wah, banyak kemana? gitu. Rudi kurang gering. Lain keluar, kan terus jadi bagi kira-kira itu kumaha. Karena saya tahu udah dapat kontrak kan. Dapat kontrak erek wah ieu happening ya. Kafein gitu kan. Terus jadi vokalisnya kumaha? Tuh ieu aing ieu lieur. Jadi gitulah. Ya semua juga ya pelajarannya teh. Jadi mungkin jadi ya sudah jalannya. Takdirnya harus begitu, harus berpisah. Jadi sudahlah. Tapi ya sebenarnya kalau kita kan secara ini kita keluarga. Ya. Jadi di mana ada satu masalah kita harus obrolin bersama solusinya gimana dan bukan ngambil satu keputusan sendiri gitu maksudnya. Jadi apapun yang terjadi untuk keputusan untuk karirnya dia jalan sendiri dalam satu band, dia pengen apa atau apa yang dia lakukan itu kita harus benar-benar diajak bicara gitu. Harus konsultasi atau apa solusinya gimana gitu. Intinya itu sih. Ya. Tapi si label itu gimana sekarang? Dia tahu kalau Kafein ini ganti vokalis? Oh, tahu banget. Tahu banget. Masih nunggu juga ininya, materinya. Insya Allah pokoknya jadi sekarang setelah fase beberapa bulan kejadian itu, sekarang si Kafein jadi siapapun labelnya nanti atau siapapun orang yang mau menaungi kita, ya kita memang harus nyiapin materi gitu. Jadi tetap kita mau berjalan hayu lah, gitu. Tapi memang ada tujuan ke situ, kita mengeluarkan karya, gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Jadi sebetulnya untuk Cikin sendiri itu serupa pisan itu PR-nya. Bukan cuman lagu, bukan cuman tapi ya mindsetnya pun gitu ya harus diserap. Nah, saya kasih bocoran nih kalau misalnya pengen tahu Kafein yang sesungguhnya. Kamu ajak ngobrol pribadinya masing-masing dulu. Siap. Jadi sama Kang Benny kayak gimana, Kang Yudi kayak gimana, Kang Iko kayak gimana. Nah, itulah satu kesatuan Kafein. Nah, kamu harus bisa ikut ke situ. Itu tapi memang begitu. Saya dari dulu ya sih ya. Selalu berbicara
spontan aja karena kita kafe itu tetangga di rumah. Lagi zamannya belum ada handphone gitu ya, kita nyamber ke rumahnya ngobrol. Ya chemistry-nya spontan seperti itu, bawa-bawa. Kayak ini aja Iko aja kalau misalkan saya sih orangnya ya mungkin teman-teman yang tahu saya resep ngobrolnya, saya resep kongres lah ngomong beres-beres tapi kita ada satu ya kayak sekarang ada yang dibahas lah ya. Ada yang dibahas aja gitu enggak bukan musik pun kita ngebahas yang lain apa bisnis segala macam. Itu kan kebangun karakter. Makanya ini juga Cikin dari baru seminggu ya kita ketemu, baru sekarang nih kita pengen ngebentuk apa chemistry ya. Kebersamaan gitu. Jadi tidak ada batas umur gitu kan. Kita mah tetap aja masuk aja ngobrol. Betul. Nah, ada salah satu nih, Mas. Nah, Mas yang suka subscriber kemarin kan nyuruh Kang Diki bikin band heula. Nanti dulu saya mau bikin bandnya. Ini Mas, kafein aja Mas, produce sudah langsung. Ada subscriber salah pernah menjadi produser saya juga. Gitu. Di salah satu label yang suka nonton-nonton. Siapa tahu kan tertarik nih dengan vokalisnya. Nah, betul yang orang-orang bilang kan, wah pasti kafein neangan anu kasep. Benar, kamu benar. Bahwa kafein itu sebetulnya lain, adik kasep mah bonus Kin. Amin, amin Kang, amin. Kasep mah bonus, yang pasti mah mereka mencari yang bisa bernyanyi vokalis band ya. Iya. Hashtag vokalis band. Jadi Yang bukan ngeblend vokalis ya. bukan Chemistry. anu perasaan orang itu fals nggak nyanyi, tapi kan mana lain vokalis band gitu. Nah yang kafein cari adalah vokalis band yang satu kesatuan bahwa di band itu ada basis, ada drummer, ada Keyboard. nah gitu. Nah terus sekarang rencana ke depan ini berarti deh ini mah udah nggak usah di ini ya, dia mah ya nggak usah di apa namanya digojlok. Bukan karantina ya. Dia mah udah ngerti lah gitu Ya ya. kalau lihat Tapi dari butuh lah. tetap kayak tadi juga saya ngobrol. Kan ini juga ngobrol juga belum baru sedikit-sedikit gitu lah. Belum luas. kan. Belum jadi ini masih PR-nya tuh PR secara internal, secara keuangan, secara ekspektasi kedepannya seperti belum panjang. Jadi kerek beres bahwa vokalis si kafein ini adalah Cikin aja. Ya, Cikin aja. Kita ngobrol-ngobrol yang lainnya dulu. Nanti juga sedikit-sedikit lihat waktunya. Makanya Kin, wayah mah kudu siap dari pertama juga siapapun Siap. dari 5 itu datang ke Bandung karena base-nya di Bandung. Jadi ya otomatis perlu intens ya. Bukan intens karena ada main aja. Karena ada manggung aja instan main latihan balik. Iya betul. Nah itu jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi memang kita pada emang kesehariannya di Bandung. Jadi jangan gitu ya. Ya maksudnya karena itu kan nggak maksudnya perjuangannya itu sebetulnya. ya naonan ya cek usah DB macam. Tapi dari awal juga selalu bilang siap sih gitu. Kayak kemarin Kang Benny ke Bandung lagi siap. Kayak udahlah nggak usah mikirin apa-apa, yang penting bisa berangkat gitu. Ya. Semangat Cikin. Terima kasih Kakak. Jadi istilahnya mah kita juga nambah imun ya, semangat apalagi darah muda ya. Jadi itu juga jadi nambah spiritnya, jadi nambah ke kita juga. Malah kadang-kadang suka ada ide apa, kemarin ngobrol di grup, Kim sok, Iya. atur aja sok. Jadi saya mah sok aja dah beli palinter, belinya namanya secara digital segala macam, sok aja, sikat aja gitu. Jangan kalah sama bapak-bapak Kin. Ya. Nah ini kayak kemarin aja nih, tiba-tiba Kang nih saya ada yang interview media, silahkan aja ngobrol aja, nggak usah ada batasan gitu. Tapi kan dia harus tahu si kafein tuh sejarahnya begini. Sok aja, itu kan media yang datang. Sebagai di Cirebon ada media, dia tahu vokalis kafein baru, pasti ditanya lah, baik itu radio atau media online. Tiba-tiba ada yang nyamperin, sok aja kok, jalan aja. Ya karena Cikin ini sudah termasuk pengguna medsos aktif lah ya. Ya, betul. Gen Z lah Kang. Mereka mah
Walilau gitu. Ini kan Instagramnya juga Selebgram ya. Aduh. Saya banyak belajar, harus belajar. Iya, kamu aja lah cikin kafein weh, pokoknya mah asal kebawa weh. Jangan niru mereka yang atau Instagramnya bikin pegangin aja empat-empatnya. susah. Udah kok kasihin aja ke dia lah adminnya lah. Udah lah biar rame gitu jadinya. Memang sok aja kata saya. Urang banyak jalan banyak ikutin lah gitu. Ya karena ya alhamdulillah ya mereka bisa punya usaha yang begitu-begitu juga kan dari kafein juga kan asalnya gitu. Nah sekarang ada warna baru, ada spirit barunya Kang ya. Ada spirit baru dari Cikin, apa yang bisa Cikin lakukan untuk kafein? Ayo gitu. Gerakan gitu. Kemarin juga ngasih beberapa saran cuman masih rada nggak enakan kan karena anak bawang, anak baru. Nah, jangan. Awal ngasih saran di grup tuh. Punten Kang, ini sih saran jadi ngomong gitu. Enggak, soalnya Tapi insya Allah kalau lihat dari dia kelihatan lah ya dari saya nggak ngelihat dari ini dari di Cirebonnya pun banyak supporter ternyata kan. Berarti kan saya udah menilai fans itunya. Cikin teh saya dikasih hadiah dari Allah untuk menjalani si band ini berjalan terus tuh memang sudah qadarullah harus sama dia gitu ya. Lihat dari karakter sikapnya pun bismillah lah. Allah siapa tuh memberikan berkah juga buat kita. Dan Cikin juga bisa jalan bareng gitu. Sebenarnya lamun misalnya lain yang kafein ke 2012 ke asup idolnya. Tuh. Geus kuduna meureun nya. Iya. Wah, ini mah buat kafein aja lah karena kafein nanti di depan ini bakalan kehilangan vokalis nih kan. Penantiannya panjang ya. kan. Jadi begitu. Jadi mau misalnya ngarep itu buru-buru diharap pasti. Di sini udah diharap senang ngomongnya vokalis gitu. Jadi mereka ini yang tua-tua ini, mereka itu butuh bantuan dari yang muda-muda. Yang artinya begini, makanya tadi jangan sampai kayak begitu. Jadi jangan ngakangin karena itu mah etika orang timur ya, menghormati yang ini. Betul. Cuman kalau ngomongin band, kalau kata saya masih lebih karena saya tahu mereka bisa oke. Jadi karena bukan ngerasa lu baru lu harus nggak gitu. Mereka nggak gitu. Jadi biar gitu karena apa? Kalau kita punya perasaan kayak gitu nantinya bakalan nggak lepas gitu loh, Itu yang saya tidak mau sebetulnya. Jadi jangan sampai jadi nggak lepas gara-gara aduh saya kalau ngomong ke Kang Yudi suka nggak enak. Nah, itu yang harus dihilangin. Lebih ke etika sih Kang sebenarnya. Ya, gitu. Kang ini aku mau begini. Tapi ya udah jadi member mah ada mau mungkin ngeluarin lu juga sekarang nyari lagi vokalis, audisi deui ribu itu. Kita rek urang berkaryaan nanya gitu. Nah, sekarang udah ngedapetin Cikin. Alhamdulillah. Ganteng. Batman ada yang mau ini nanya-nanya suruh Kang Beni pakai kacamata, maaf nih Kang. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah kamu mau dilepas juga gantengnya anggar. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa coba? Vokalis baru tuh. Vokalis baru. Yang disiapin apa aja selain latihan nyanyi itu? Mungkin dari penampilan harus gimana atau? Ya kemarin Kang Beni, Kang Yudi, Kang Iko sih ya emang udah kayak jadi Cikin rasanya chemistry-nya jadi kayak punya kakak baru yang kayak perhatian banget sama anak bungsunya gitu. Kayak Kang Beni kan nyaranin coba pakai kacamata Kin. Kan Cikin lebih ke Kang aduh nggak biasa pakai kacamata, biasa takut dibilang sombong gitu kan segala macam. Enggak udah coba dipakai, udah jadi nurut ya si bungsu mah nurut aja kan kayak Kang Iko. Coba stylenya gini casual, Kang Yudi coba dirubah segala macam ininya. Jadi ya perhatian care-nya tuh udah kayak kakak ke adik aja gitu. Jadi ya kita yang sebagai adik ya nurut-nurut aja gitu, ikutin apa yang baik buat kita juga Kang. Jadi alhamdulillah sih punya keluarga baru lagi. Ya kalau museum di mana gitu. Duit tuh. Tapi si Cikin mau di ospek nggak? Kalau saya kan di ospek dulu. Nggak ada dong. Kamu apa di ospeknya waktu itu? Sekarang waktu itu ini anak terakhir juga. Ke Jakarta kan, main ke Jakarta. Enggak, tahun berapa? 2018. 2018 ya. Atau kareknya baru. Ya baru. Tahun. Jadi lu masuk pandemi aja? Ya. Iya. Enggak, sempat setahun lah, setahun. Sempat main-main setahun ya. Jadi waktu itu main ke Jakarta kan. Disuruh nyupir gitu, nyupir dulu. Tapi enak bahasanya. Wah si Iko kalau nyupir enakan Jadi kan enggak ini kan. Padahal orang yang sadar ya.
disuruh nyupir. Kalau Jingin kan kalau disuruh nyupir aman karena punya alibi yang kuat. Apa? Matanya minus. Daripada nabrak. Enggak, kalau lu kok sebetulnya gini ya. Sebetulnya gini, cicing saja. Jadi sudah gini, kayaknya mah enak kalau disupirin sama Iko plus mobilnya. Nah, terus ke Jakarta lah. Jakarta. Ya, terus Untuk pulangnya gantian sama Mas Benny. ospeknya gitu ya, teman ospek kata mah Ospeknya mempergunakan. memanfaatkan ya. Itu mah lebih memanfaatkan. Itu no paling awal banget Pas itu ya? Pas anjir urang guru main tapi acara Acara amal. amal. Aing bayar kumaha nya. Anjir. Yang pemain keyboard urang teh. Kok dapat referensi dari teman. Men sini aja. Kok mainnya aduh tapi sorry acara amal gitu aja lumayan teh gitu ya. Hayu cenah. Jalan 2 kali di amal teh. Bae teh dibayar teh ada amal sudah urang kita dibayar aja. Charity. Cari teh jadi. Tapi karena memang basicnya memang Iko udah suka sama lagu-lagunya Kafein. Iya. Udah hafal juga. hafal lagunya. Dulunya di band mana kok? Dulu sama adiknya Kang Rudi. Dulu tuh mereka Michael Say dulu. Bandnya Michael Say dulu. Nah, ini juga termasuk ini nih, termasuk drummernya nih ya. Tapi setelah era Sebagai produser ya. Sebagai produser nih. setelah Yudi udah enggak ya terus Iko masuk ya. Iya benar. Setelah lepas dari ya. Gitu. Nah itu lagu-lagu lu ke Michael Say itu kan? Semua. Nah eta maksud orang teh cuan teh ke paguyuban Cirebon teh eta. Ini lagu-lagu yang nggak bisa dibawain di Kafein. Ini banyak band nih di Cirebon kan? Siap Jingin persenan Gitu atunya mah. Ruang kreasi mah biasa we. Paham. Nah, gitu Kin, terima kasih nih teman-teman Kafein nih ya udah. Nuhun pisan. Nah itu kawan kreasi, kenapa Kang Diki kenapa nggak ngeband lagi? Saya malas promosi. Nggak. Promosi ini dari pagi berapa kali ini yang ketiga berarti ya? Destinasi ketiga di hari ini ya? Iya. Ketiga di hari ini untuk kesana kemari. Oh, oke. Ngomongin Kafein teh kumaha terus ya gitu pertanyaan Iya. sama seperti Tadi. Ya, seperti begitunya wayahna. Nah, ada yang mau disampaikan Kang Yudi? Saya sih lebih menginginkan lain dari Kafein itu dipakai untuk sebagai contoh. Jadi lebih memberikan inspirasi buat teman-teman yang sekarang sedang band-bandan. Dari kejadian-kejadian Kafein itu tips and tricks lah gitu untuk ngeband gitu lah. Ya kalau ini tipsnya sih kita kalau satu band tuh kita harus jadikan itu adalah keluarga, dan yang jelas di saat nanti ada seseorang yang harus keluar atau apa, kita juga jangan jadi loyo sih keluar tuh kumaha tuh. Nah, kita harus tetap berkarya aja, kita harus ngasih yang terbaik, dan kalaupun ini harus ada pergantian personil, gantilah yang dengan yang lebih baik, dengan yang bisa menyatu dengan kita gitu. Ya. Bukan cuma dari teknis lah ya. Betul. Lebih dari attitude-nya juga. Attitude-nya juga. Kang Benny? Iya. Sama gitu. Penuh ya mah. Ini mah. Enggak sebetulnya Capek ya. kosong ya tuh. Sampai kadia juga sama. Sampai nutup Enggak, balik. saya ngelihat kok sampai gini-gini. Untung tadi peureun kayak Gitu. Apa tuh? Ya pelajarannya ternyata si Kafein yang adem ayem teh aya gininya. Masalah teh gitunya di band tuh semua orang punya masalah tapi menyikapinya harus dewasa aja. Ya. Apalagi yang sudah si band itu berjalan tuh paling susah tuh mempertahankan ternyata. Betul. Karena visinya dan kebutuhan pun akan berbeda di saat kita kerjaan baruga. Iya. Ya, orang anjir lo senang wah menang menang Iya. Beda dengan sudah lebar ya. Jadi itu yang harus bisa terbuka, sebetulnya terbuka orang naon teh lebih enak gitu, ternyata bisa saling membantu ya. Yang satu lagi yang harus jadi satu digarisbawahi lah. Tetap harus bersyukur lah kita. Mau gede mau letik
apapun kita bersama bersyukur lah. Betul. Benar nggak Yud? Setuju. Nah istilahnya pasti ada jalan. Betul. Kalau kita selalu bersyukur gitu. Gitu. Oke. Kang Iko. Iya. Kayaknya udah diwakilin Kang. Sama lah kayak gitu Kasih ya. boleh wae. Lebih inilah ya, harus lebih Iya. Gue gimana nih? mempereratkan gitu. Gue gimana nih? Keluar kan nih gue nih. Lebih bersyukur, lebih ikhlas lah. Gue. Kayak awal-awal diajak kan emang charity kan, jadi nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya tapi emang saya ikhlas gitu, pengen gitu. Pengen Ya, nothing tulus. apalagi sama kafein, nanti tulus. Alhamdulillah. Tapi dia omong-ngomong nih, berarti nggak ganjal sebenarnya. Walaupun charity ya. Enggak. Emang Jangan memecah belah persatuan. Tapi secara jadi ikhlas charity, intinya. tapi secara charity nggak borolo. Aduh, tohnya alhamdulillahnya kan Charity keduanya. Hah? Charity nu kaduanya. Buka tilu dan seterusnya tidak ada charity lagi nggak borolo. Itulah bersyukur ada hikmahnya di situ. Saya nggak tahu kalau charity itu ngetes gitu ya. Wah, nggak tahu. Bukan karena udah tahu dites malah ikut, enggak. Emang pengen. Tapi Pengen aja langsung sih sama ini kafein waktu gitu. charity itu aslinya dia cuma kasih tahu kok lagunya lagu ini 2 lagu oke. Jadi langsung main. Sempat tanya latihan nggak ya? Latihan. Nggak latihan langsung main di event, jebret. Kok udah apa? Udah yang satu apa lihat waktu wis panggilannya ada di situ. Berarti dia disiplin gitu. Jam-jam acaranya kita jam berapa ya malam? Dia jam janjian kok 5, jam 4 terus ada di situ. Malah acaranya geus penting gitu, kayak penting gitu nya. Malah geus dia. Mun urang dari kadinya berarti dia disiplin gitu. Orangnya gitu. Oke. Nah, sekarang buat Cikin. Ada ini nggak buat teman-teman di Cirebon gitu untuk ayo semangat terus berkarya atau Ada sih Kang pesan berarti ya, pesan. pesan kopi lagi. Ya benar. Boleh nanti habis kamera off kita kopi lagi. Canda Kang. Buat teman-teman Cirebon still fight aja lah, maksudnya gagal tuh udah hal yang biasa sih Kang. Jadi kalau gagal ya seperti Kang Yudi bilang tadi, kalau kehilangan seseorang ya tetap aja berkarya, tetap aja lakuin yang terbaik, tetap aja bersyukur juga, kata Kang Benny, bersyukur apapun ke depannya tuh di waktu yang tepat kita pasti bisa dapetin itu. Betul. Di waktu yang tepat pada waktunya, belum tentu orang yang kita lihat ini udah enak nih, itu udah waktunya dia gitu tuh. Nah, kita masih di sini-sini aja, jangan berpikir seperti itu karena kita pun punya waktu yang tepat yang udah disiapin gitu. Jadi percaya aja, believe aja, yakin, jalanin, syukurin, pasti dapat insyaallah. Gitu. Itulah, itu udah komplit banget. Ini kafein banget. Jadi abong namanya kafein ya ngopi deh, ngopi deh gitu. Nah, ya itulah kawan kreasi. Tapi apa? Satu lagi silakan. Ini buat leader band nih. Tadi kan diobrolin tentang ini nih apa? Yang ikut peserta audisi tadi. Ternyata mereka ada loyalitasnya biarpun biarpun ya nggak kebayang nggak, kepikir nggak kalau misalkan mereka dibikinin lagu atau nge-cover lagu kafein, biar ruang kreasi ada kerjaan ya. Biar seru juga. Dibikinin lagu atau nge-cover lagu kafein yang mana aja mereka. Berarti yang 4 ya? Tapi dibikinin konten, itu buat penghargaan buat mereka. Bagus nih. Ya yang 4 kan? Yang 4. Ya. Oh jadi mau sponsorin kita dari ruang kreasi. Insya Allah, ayo. Buat produksi segala macam. Insya Allah. Ayo atuh itu. Tolong cari sponsornya juga dari luar. Gampang itu kan. Mudah-mudahan. Enggak, maksudnya gini, ada beberapa teman saya juga nanti mungkin akan saya share ini videonya nih. Mudah-mudahan Om Vim, saya udah kemarin udah sounding juga. Jadi ada band sahabat saya dari dulu, dari zaman FM pada saat itu di pejajaran bareng, ngumpul bareng gitu. Terus inilah nih bandnya nih. Tapi nanti juga saya pengen ngedenger Cikin nyanyi ya. Boleh Kang. Ya gitu aja lah. Boleh. Gitar-gitar aja membawakan lagu kafein versinya Cikin seperti apa. Chordnya robah nggak ya? Enggak dia mah. Dan ya Standar. Standar. Yang lain mah boleh ada tinggi gitu ya. Terus ini dengan Kena serak-seraknya.
Cikin aja sendiri lah gitar, bagian gitar kan. Waduh, siap. Oke, siap. Ya, maksudnya- ospek nih ya. Bang Iko sih bahas ospek. Yuk, nyanyikin. Sambil main gitar, iya benar. Ya, Nyanyikin. Yuk. Iya mini intimate loh, mini dari nontonnya sakian ya. Nah, Om, ini keunggulannya Om. Lebih promosi ke keunggulannya si vokalisnya bisa bermain gitar. Terus tadi katanya pengen ada suasana baru dengan vokalis baru, bahwa setiap ada kafein band gitu. Jadi yang ada di depan mic itu pegang akustik gitu ya. Lucu ya. Lucu atuh kafein Ya baru tapi kan kan. nggak ada ya istilah vokalis yang dulu kan tidak bermain Instrumen. jadi memegang mic aja terus gitu. Ya, kalau Ya, sekarang satu ada yang lebihnya, berbeda, gitu. ada berbeda. Nah, gitu Om. Ya mudah-mudahan Om nanti saya perkenalkan lah sama Om Vin, Oke. teman-temannya. Nanti siapa tahu apa yang bisa kita create gitu Ya. untuk apa saling menguntungkan satu sama lain gitunya. Pampangnya kalau ruang kreasi mah ada kerjaan aja sih. Nah, salah satu nih mungkin bisa nyambung obrolannya waktu itu yang bikin event itu kita juga memperkenalkan vokalis baru. Ya, Berapa titik nanti teh? 8 ya. Nah, udah kita ajar aja 8 titik. Kafe itu kafe kan rencana. Ngonten loh, mau nggak? Tuh, 8 titik. tes. Tuh, Tes mau? tes aja dia. Sok kayak insya Allah bismillah yakin nggak sok. Iya, jadi Penting ada waktunya. Waktunya aja. iya. Waktu selalu ada. Waktunya. Waktu mah kita kayak bikin kopi. Ben isukan main hayu. Iya, nantilah saya cari waktu dulu ya. Waktu dulu Iya, ya. saya cari waktu dulu lah. Soalnya kalau budget mah aman, budget mah waktu yang harus kita. Nah, gitu konversi mudah-mudahan untuk yang di Bandung dan si konsep itu juga jadi karena rencananya mau membawa Cikin ini untuk perform di 8 titik cafe Bandung lah minimalnya lah ya. Maksudnya, jadi ada road to cafe menuju ke rilisnya single pertamanya Cikin. Kan begitu. Jadi istilahnya mah menuntaskan yang kemarin ke pending ya. Iya, betul. Jadi panggung kreasi udah sekali atuh. Ya ada berkali-kali gitu. Iya, udah 8. Asal gilanya, udah 8 ya. 8 itu seminggu sekali, berarti 2 bulan. Iya. Bulan terus kafeinnya terus ya. Sudah Sudah 8 jam, cina sepoge. Semuanya 8 jam. Wah, gawat. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Nggak ada yang tidak mungkin lah. Ya itu. Ya, mudah-mudahan pasti ada cerita. Mudah-mudahan dengan kedatangannya kafein ke ruang kreasi juga nih, kawan kreasi ada semangat baru juga nih buat kita untuk berkarya lagi dari segi apalah yang bisa kita berkarya karena si ruang kreasi ini adalah media, kafein ini adalah suatu produk yang siapa tahu bisa berkesinambungan nanti ke depannya. Amin, mudah-mudahan karena besok rencananya kalian mau nyoba dulu lagu yang kemarin dinyanyiin sama Rudy, ambil vokalnya, dinyanyiin masuk dia. Mau gitu dulu rencananya. Semangat. Siap kan? Cikin semangat. Always semangat. Gas. Ya. Semangat. Nah, baiklah kawan kreasi, sampai ketemu lagi di program Ruang Kreasi bareng Kafein. Mungkin nanti ada tema Ruang Kreasi with Kafein. Siap konten. Cikin. Ya habis beres ini kan langsung bikin konsep di situ ya. Iya, benar. Henteu sare heula. Gimplang heula. Ngimpang heula sare heula. Lu kalau itu gitu dolar TS gitu-gitu Iya, aja gitu. Jadi penasaran pengen denger pasti nih suaranya Cikin. Cikin seperti apa. Ya. Jadi nah sebelum dia nyanyi saya mau udahan dulu lah kami beserta teman-teman yang ada di sini bareng sama Kafein juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.